Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Tade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024. Terbukti asusila DKPP berhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI. Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 1 perkara di ruang sidang DKPP Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hedi Uligito membacakan amar putusan. Hasyim Asyari merupakan teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam perkara ini, pengadu mendalilkan teradu diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota panitia pemilihan luar negeri di Hague, Belanda. Selain itu, teradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional. Teradu terbukti tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana teradu mencampur adukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Bapak Ibu anggota DKPP RI yang hadir dalam pembacaan putusan ini, saudara-saudara para pihak, pengadu, juga kuasa hukumnya, teradu yang hadir secara online, yang putusannya akan saya bacakan hari ini. Terima kasih
atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Selanjutnya, kita akan memulai pembacaan putusan untuk satu putusan saja, yaitu putusan perkara nomor 90/PKE/DKPP /Romawi 5/2024. Teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk perkara nomor 90/PKE/DKPP /Romawi 5/2024, putusan akan dibacakan oleh anggota Majelis Pembaca Yang Mulia Bapak C. Krisyadi, Bapak Muhammad Yo Aliansa, Bapak Ida Bakadek Wiarsaraka Sandi, dan Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Pak Kris, saya persilakan untuk mulai pembacaan putusan. Monggo. Terima kasih, Mas Ketua Majelis. Saya bacakan putusan nomor 90/PKE/DKPP/5 Romawi /2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 114 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 90 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1.1 identitas pengadu. 1.1 pengadu, nama dianggap sudah dibacakan. Pekerjaan Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag, Belanda Pemilu tahun 2024. Alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tobias Aserland, nomor 8251117 KC Den Haag, Belanda. Memberikan kuasa kepada 1. Nama 1. Aristo Pangaribuan. 2. Uli Pangaribuan. 3. Abdul Tony. 4. Medi Setiawan. 5. Puspa Pasaribu. 6. Ludwig Kirchhoff. 7. Faris Naldi. 8. Maria Ariel Leonardo Barus. 9. Maria Dianita Porsperiani. 10. James Juan Pangaribuan. 11. Muhammad Fauzan. Pekerjaan advokat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alamat Kampus UI Fakultas Hukum Jalan Profesor Joko Sutono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap 1.2. Nama Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, membaca jawaban tertulis teradu, memeriksa dan mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi ahli pengadu, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu, teradu, dan pihak terkait. 2. Romawi, duduk perkara. 3. Romawi, kewenangan dan kedudukan hukum, dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut. 4.1.1 bahwa teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Teradu diduga tidak berpedoman pada prinsip jujur dan prinsip adil dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Bahwa teradu dalam menyusun dan menerbitkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota
yang menghapus ketentuan pasal 90 ayat 4 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang sebelumnya berisi larangan pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Menurut pengadu, bahwa teradu yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022 sampai dengan 2027 memiliki tanggung jawab terbesar dalam mencegah dan mengingatkan agar dampak diubahnya peraturan tersebut yang tidak pro terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Teradu juga tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan keberpihakan pada keterwakilan perempuan dalam politik sebagaimana ditentuan pasal 8 ayat 2 huruf A Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang berakibat dibatalkannya ketentuan pasal AKU berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023. 2. Sikap dan tindakan teradu yang memberikan perlakuan khusus kepada pengadu sebagai anggota PLN Den Haag, Belanda, Pemilu 2024. Bahwa teradu sejak awal pertemuan dengan pengadu memiliki intensi untuk memberikan perlakuan khusus kepada pengadu melalui percakapan pandangan pertama turun ke hati, emotion peluk, video bukti nomor 17. Teradu mengundang pengadu dalam acara KPU di mana pengadu sebagai anggota PLN tidak memiliki kepentingan langsung dalam acara tersebut. Teradu meluangkan waktu khusus di sela-sela waktu kerjanya dan bertemu dengan peradu di kafe Habitate yang berlokasi di bawah apartemen teradu. Video bukti nomor P5. Teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura. Video bukti P4A. Teradu juga melakukan kedekatan dan rayuan secara terang-terangan di hadapan publik dengan membuat sebuah video pada taping acara Tonight Show berisi titipan salam secara personal kepada pengadu yang berada di Belanda. Video bukti 4B. Pengadu memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadi yang bersifat seksual. Bismillahirrahmanirrahim. 4.1.2 bahwa teradu diduga tidak menjaga asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Teradu tidak menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya karena mengirimkan data informasi yang diperoleh dalam wewenangnya sebagai ketua KPU yang diketahui sifat kerahasiaannya dari ungkapan for your eyes only. Video bukti P6. 2. Bahwa teradu merencanakan agenda pribadi untuk berjalan berdua bersama pengadu dalam perjalanan dinas di Amsterdam sejak jauh hari. Teradu secara terang benderang menunjukkan tindakan aktif untuk meminta jalan berdua saja dengan pengadu di tengah kegiatan penyelenggaraan pemilu di Amsterdam. Video bukti P7, bukti P8. 3. Bahwa teradu terindikasi kuat melakukan kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual dan atau pemaksaan hubungan seksual pada saat BIMTEK PPLN di Belanda, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam. Video bukti P15A, bukti P15B, bukti P15C, bukti P16, bukti P20, dan bukti P21. 4. Bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, video bukti P9, yang berisi janji-janji yang terlebih dahulu didiskusikan bersama-sama
Surat pernyataan tersebut merupakan titik puncak dari seluruh janji yang pernah diucapkan oleh teradu pada saat menenangkan pengadu sebelum dan pasca peristiwa 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Park, Amsterdam. 5. Bahwa teradu menyalahgunakan wewenang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka merayu pengadu dengan menggunakan kendaraan dinas Fortuna Warpi menggunakan plat dinas Polri pada 9 Maret 2024 bida bukti P10A dan P10B. 6. Teradu tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya dengan menyuruh bawahannya di lembaga KPU RI untuk melakukan pekerjaan di luar dari lingkup penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan menyuruh bawahannya untuk membeli 1 unit monitor dengan mengatasnamakan Novan KPU pada tanggal 29 November 2023 pada bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut, teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional. Teradu terbukti tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana teradu mencampur adukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya dengan penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melakukan penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan dan tidak memelihara dan menjaga kehormatan kredibilitas lembaga KPU. 4.2. Menimbang jawaban dan keterangan teradu pada pokoknya, menolak seluruh dalil aduan pengadu pada angka 4.1. Teradu menyatakan telah melaksanakan tugas berpedoman pada asas prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dalam melaksanakan seluruh tahapan pada pemilu tahun 2024. 4.2.1. Terhadap dalil pengadu pada angka 4.1.1. Teradu menyatakan sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang menurut pengadu melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Bahwa kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dengan kepentingan dan motif pribadi teradu merupakan penalaran yang amat tidak wajar yang dibangun oleh pengadu terhadap teradu. Bahwa kebijakan penyusunan peraturan KPU adalah kebijakan yang bersifat kelembagaan dan tidak dapat dilekatkan pada keberadaan teradu secara personal. Setiap kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU dilakukan melalui rapat pleno dan artinya bersifat kolektif kolegial, serta menjadi sebuah tindakan yang tidak dapat dikaitkan dengan diri personal seseorang dalam lembaga KPU. Bahwa tuduhan pengadu seolah menempatkan KPU sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sifat perintah yang mutlak dipegang oleh kepala tersebut. Dalam KPU digunakan istilah ketua, sebagaimana lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegial. Demikian halnya terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten Kota telah dilakukan melalui berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang pada akhirnya diputuskan dalam rapat pleno KPU. Dan karenanya menjadi tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang ditujukan kepada teradu. Faktanya, teradu selaku ketua KPU telah ada upaya untuk memperbaiki ketentuan tersebut dengan menyiapkan draft usulan kepada Komisi 2 DPR RI dan disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI bukti T1. Dan telah mengajukan permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 2 DPR RI bukti T2. Serta telah melaksanakan konsultasi dalam RDP yang menghasilkan kesimpulan atas RDP tersebut pada tanggal 17 Mei 2023, bukti T3. Berdasarkan uraian fakta tersebut, terhadap sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah tuduhan dan dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Berkenaan dalil bahwa teradu melakukan pendekatan dan adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada pengadu. Dalam hal ini teradu menyatakan dalil tersebut tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak.
bahwa pertemuan di antara teradu dan pengadu terjadi pada saat BIMTEK PPLN di Bali saat kegiatan Jalan Sehat pada tanggal 31 Juli 2023. Dalam perbincangan awal pada pertemuan tersebut, tidak ada sama sekali terbersit dalam benak teradu untuk merayu apalagi hingga merayu pengadu agar mau membina hubungan asmara dengan teradu. Tidak benar bahwa teradu menyatakan kondisi keluarganya teradu sedang tidak baik-baik saja dan dalam proses perceraian. Faktanya justru pengadulah yang pada saat itu berupaya dekat dengan teradu dengan bercerita hal yang sesungguhnya bersifat personal seperti soal keluarga pengadu kepada teradu. Berkenaan dalil mengenai perlakuan khusus yang mengistimewakan pengadu karena tidak merespon Ketua PPLN Den Haag sehingga harus meminta tolong terlebih dahulu pada pengadu agar mendapat respon adalah dalil yang mengada-ada dan nyatanya tidak sesuai dengan isi percakapan pengadu dengan Ketua PPLN Den Haag, bukti P5. Faktanya Ketua PPLN Den Haag juga sering berkomunikasi dengan teradu. Adapun komunikasi antara teradu dan pengadu adalah untuk urusan-urusan PPLN dan justru pengadu yang faktanya sering meminta tolong kepada teradu menguruskan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan PPLN Den Haag. Dengan demikian, dalil aduan pengadu berkenaan dengan proses pendekatan dan rayuan dari teradu yang memiliki tendensi adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada teradu adalah dalil yang tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak. Terhadap dalil bahwa teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura, bukti P4A, teradu membantah dalil tersebut. Faktanya pada saat itu pengadu meminta kepada teradu untuk diberi kesempatan mencermati dan mempelajari bagaimana pelaksanaan kegiatan BIMTEK PPLN di wilayah lain, tepatnya yang sedang dilaksanakan di Singapura, agar dapat mempersiapkan dengan baik sebelum pengadu melaksanakan BIMTEK di wilayah yang pengadu menjadi tuan rumah pada waktu yang akan datang. Permintaan tersebut disertai permintaan tolong dari pengadu agar bisa dipesankan tiket pesawat dari Jakarta Singapura dan Singapura Jakarta pulang pergi. Kemudian, teradu memfasilitasi keinginan pengadu dengan meminta tolong kepada staf teradu untuk memesankan tiket pesawat dan hotel yang digunakan pengadu. Bahwa tiket pesawat maupun hotel tersebut ditanggung oleh teradu pribadi, tidak menggunakan anggaran KPU. Bukti T4. Berkenaan, suap video yang berisi ucapan untuk pengadu dilakukan pada saat di luar rangkaian atau tepatnya dibuat setelah selesai acara. Bahwa faktanya hal tersebut adalah permintaan pengadu sendiri, di mana pengadu sebelumnya mengatakan kalau pengadu adalah penggemar Vincent dan Desta. Karenanya pengadu meminta kepada teradu untuk dibuatkan video ucapan tersebut setelah acara selesai. Bahwa pada saat video dibuat, Betty Epsilon Idrus selaku anggota KPU juga berada bersama dengan teradu dalam video tersebut. Dengan demikian, dalil aduan pengadu yang menyatakan proses pendekatan dan rayuan dari teradu secara terang-terangan di hadapan publik dalam acara-acara yang sifatnya kedinasan, sehingga membuat pengadu merasa risih dan tidak nyaman adalah dalil yang tidak benar, cenderung memutarbalikkan fakta, dengan demikian wajib ditolak. Berdasarkan uraian fakta tersebut, dalil aduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.1 tidak benar dan demikian wajib, saya ulangi, tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Saudara-saudara, para jurnalis yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan saudara-saudara agar membuat suasana nyaman, terutama bagi pengadu yang ada di ruang sidang ini. Saya sangat mengerti profesi jurnalisme dan ini sidang terbuka, tapi saya juga sangat paham bahwa kode etik jurnalistik kita secara tegas menyebutkan untuk korban-korban pemerkosaan atau asusila juga berita yang bersifat mengandung sadisme tidak benar dilakukan penyiaran. Saya sekedar mengingatkan saja, tidak melarang. Tolong jangan disalahpahami.
Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara semua menjaga kenyamanan semua pihak yang berada di ruang sidang ini. Saya kira bisa dipahami ya semuanya. Ya. Jadi saya tidak melarang ya. Tapi saya mengingatkan bahwa kode etik jurnalistik kita tidak membenarkan menyiarkan korban identitas korban pemerkosaan. Ya. Saya kira itu semua dipahami. Saya tidak melarang ya. Saya sekedar mengingatkan biar suasananya sidang ini nyaman bagi semuanya. Saya kira bisa dipahami rekan-rekan ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di ruang sidang ini. Saya persilakan Pak Dewa untuk melanjutkan pembacaan putusan. Silakan Pak Dewa. 4.2.2 terhadap dalil pengadu pada angka 4.1.2 terkait dugaan teradu melanggar asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional serta prinsip profesional, teradu membantah dalil tersebut. Terhadap dalil bahwa teradu mengirimkan komunikasi yang bersifat rahasia kepada pengadu seperti dokumen presentasi, rapat KPU dengan pihak terkait dan juga komunikasi dengan penyelenggara negara lainnya yang menurut pengadu dilakukan untuk meningkatkan citra dan untuk mengasosiasikan dengan kekuasaan agar pengadu terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki teradu dibantah oleh teradu. Maksud teradu menggunakan istilah for your eyes only dalam kurung bukti P6 dan bukti P7 adalah tidak lain hanya untuk dibaca, bukan untuk dibagikan, tidak lebih. Bahwa isi dalam materi presentasi yang dibagikan tersebut sifatnya masih tentatif dan sangat mungkin berubah. Namun, bukan berarti dokumen rahasia sebagaimana didalilkan pengadu. Bahwa faktanya hal tersebut diawali atas pertanyaan sekaligus permintaan pengadu tentang materi dengan alasan bahwa akan ada rapat yang membahas materi tersebut sehingga pengadu ingin membaca dan mempelajarinya sebelum pertemuan dimaksud. Bahwa bahan yang disampaikan oleh teradu kepada pengadu faktanya juga merupakan bahan-bahan yang terpublikasi untuk orang lain. Dengan demikian, dalil pengadu bersifat subjektif, asumtif, manipulatif, dan terlalu dipaksakan sehingga wajib ditolak. Berkenaan dalil tindakan teradu, meminta jalan berdua saja dengan pengadu pada saat BIMTEK PPLN di Belanda pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023, teradu membantah dalil tersebut. Faktanya, selama kegiatan BIMTEK PPLN di Belanda selalu dilakukan bersama-sama rombongan yang di dalam rombongan tersebut Ketua PPLN Den Haag Nur Hasim Subandi, 2 orang staf tenaga ahli yang selalu mendampingi teradu selama kegiatan di Belanda. Bahwa di luar kegiatan utama BIMTEK di Hotel Ukura Amsterdam pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 2023, melakukan kunjungan di salah satu sentra komunitas diaspora warga negara Indonesia di Belanda, bertempat di kantor Masjid Taklim PPME dalam kurung Perkumpulan Pemuda Muslim Indonesia di Eropa Al-Ikhlas Amsterdam pada tanggal 4 Oktober 2023 menghadiri kunjungan kehormatan dari Duta Besar Indonesia untuk Belanda bertempat di Wisma KBRI tanggal 5 Oktober 2023 hingga melaksanakan sholat Jumat di mana teradu mendapat amanah sebagai khotib dan imam dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut di Masjid Al-Hikmah PS Indonesia di Den Haag pada tanggal 6 Oktober 2023, tepatnya selepas kegiatan nonton bareng pemutaran film Kejarlah Janji yang bertempat di Kinepolis Leidschendam Cinema Den Haag. Bahwa dalam beberapa kegiatan yang sifatnya makan dan rekreasi di beberapa tempat, makan dan pusat perbelanjaan untuk membeli oleh semuanya selalu dilakukan bersama-sama rombongan. Faktanya pengadu yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut menelepon dan komplain kenapa tidak ada waktu atau jalan berdua dengan pengadu. Berdasarkan fakta tersebut, tidak pernah terjadi peristiwa di mana teradu dan pengadu pergi berdua
terlebih hingga mengarah pada pemaksaan untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian, dalil aduan pengadu yang berkaitan dengan kunjungan kerja kedinasan yang dimanfaatkan teradu untuk membujuk rayu pengadu agar mau menjalin hubungan romantis dengan teradu adalah dalil yang sama sekali tidak benar, mengada-ada, manipulatif, dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, cenderung mengarah pada fitnah dan karenanya wajib ditolak. Berkaitan dalil bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2023, bukti P9, teradu menyatakan benar yang menulis surat pernyataan dimaksud, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sepenuhnya atas permintaan pengadu dan bahkan rumusan teks surat tersebut dibuat, dirumuskan, dan didiktekan oleh pengadu sendiri kepada teradu untuk setiap kata dan kalimat yang ada dalam surat tersebut. Meskipun demikian, teradu juga sepenuhnya sadar terhadap beberapa rumusan dan makna dari surat pernyataan dimaksud. Pernyataan poin ke-1 yang menyangkut soal apartemen di Puri Imperium, pengadu yang meminta bantuan teradu untuk membantu mengurus pembeliannya. Teradu kemudian bersedia membantu mengurus dan meminta tolong pada salah satu kawan teradu membantu pengurusan hal tersebut. Pengadu kemudian mulai memaksa untuk segera diurus cepat pengurusan balik nama atas nama pengadu. Pernyataan poin kedua soal pembelian tiket pesawat dan makan di restoran. Faktanya selama ini pengadu yang selalu meminta hal-hal tersebut kepada teradu semacam reimburse. Pernyataan poin ketiga terkait teradu berusaha memberikan perlindungan kepada pengadu, baik berupa perlindungan nama baik dan kesehatan mental dan upaya untuk tidak mengecewakan pengadu. Rumusan tersebut merupakan permintaan pengadu. Pernyataan poin keempat, faktanya tidak ada sama sekali pernyataan teradu hendak menikahi pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi pengadu, sebagaimana pengadu dalilkan. Teradu justru menegaskan dalam pernyataan dimaksud bahwa memang teradu tidak akan menikah dengan perempuan siapapun itu. Pernyataan poin kelima, sepenuhnya adalah permintaan pengadu agar teradu mau telepon atau berkabar kepada pengadu minimal sekali dalam sehari. Terkait dengan topik 4 miliar rupiah, faktanya teradu keberatan dengan hal tersebut karena dari segi penghasilan teradu tidak akan cukup. Maka hanya jika hal itu terjadi, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyicil. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia, apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21.
Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan akuo pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT2. Akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu. Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu. Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah. Sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, vide bukti PT1 dan PT2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT1, PT2, dan PT3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya 100 juta rupiah. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, vide bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan.
Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsaraka Sandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsaraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak Ibu para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Kepada rekan-rekan, para jurnalis yang saya cintai, saya banggakan, sidang ini sidang terbuka, saudara-saudara boleh meliput, tapi mohon dengan hormat, saudara-saudara semua, dengan bijak menyiarkan jalannya persidangan ini. Ini sekedar himbauan saya, bukan perintah. Terima kasih saudara-saudara jurnalis atas kehadirannya di ruang sidang ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2024. Dengan ini, saya nyatakan ditutup.